Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3, tema 7. Di subtema 1, Perkembangan Teknologi Produksi Pangan. Di pembelajaran 4 kali ini kita akan mempelajari pengolahan singkong. Ini ada di halaman 33 sampai dengan 36. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ke teman-teman lainnya. Buat yang udah dukung, terima kasih banyak ya. Boleh juga di kolom komentar tuliskan asal sekolah dan dari kota mana. Kita lihat tujuan pembelajarannya dulu yuk. Yang pertama, dengan membaca teks pengolahan singkong, adik-adik dapat mengenal berbagai macam makanan berbahan dasar singkong dengan baik. Lalu dengan mengamati teks bacaan, adik-adik dapat menemukan jenis-jenis produk yang menghasilkan teknologi produksi pangan yang dibaca. Dengan mengidentifikasi kalimat utama dari tiap paragraf, adik-adik dapat menguraikan isi teks bacaan dalam bentuk ringkasan dengan baik. Dan dengan membuat ringkasan dari teks bacaan, adik-adik dapat menceritakan kembali isi bacaan dengan menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu Guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik, ini ada di halaman 33 ya. Salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman adalah keripik singkong ya, dan karupuak Sanjay yang dibawa oleh Siti. Nah ini ada makanan ya adik-adik, makanan khas daerah. Nanti kita lihat gambarnya ya, ada di halaman berikutnya. Nah ini dibawa oleh Siti. Beni pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Ya, jadi keripik singkong dan karupuak Sanjay ini adalah dengan bahan dasar singkong. Kita baca teks dulu yuk, judulnya Pengolahan Singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimuih merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam pengolahan singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Kita lihat ya adik-adik. Nah ini bacaannya ada olahan dari singkong. Ada banyak sekali, mulai dari makanan ya, ada gulai singkong ya, lalu ini semacam cemilan kue talam singkong ya. Lalu kacimuih, kayak apa sih nih Kak Rina makanan-makanannya? Nah nanti ada di sini. Nah kita amati yuk gambar di bawah ini adik-adik. Nah, kita diminta untuk melingkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Nah, teknologi pangan jangan lupa di sini adalah memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah bisa melalui pengawetan, pengemasan, dan juga penyimpanan ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau yang pertama ini gulai singkong, ini berasal dari Padang ya adik-adik ya. Ini dari pengolahan singkong. Ini memang adalah pengolahan dari singkong, tetapi ini tidak menggunakan teknologi pangan. Ini adalah pengolahannya saja, jadi dimasak untuk dimakan. Kemudian, jadi ini bukan ya. Kemudian karak kaliang. Nah, kalau karak kaliang ini berasal dari singkong, kemudian diolah, dimasak. Biasanya ini nanti akan dikemas dan dia bisa tahan lama ya adik-adik. Nah yang ini adalah menggunakan teknologi pangan ya, sehingga bisa bisa lebih awet dan lebih lama begitu ya adik-adik. Kemudian ada dakak-dakak, ini dari singkong juga, jadi dia dipotong-potong kotak-kotak seperti ini nih adik-adik ya.
kemudian rasanya agak asin sedikit ya. Dan ini kalau kita kemas dengan plastik kedap udara bisa juga tahan. Tahannya berapa lama ya? Kita lihat di sini. Nih, bisa tahan hingga 3 bulan atau lebih ya. Jadi ini juga merupakan teknologi pangan. Nah, ini juga kerupuk sanjay ya. Ini tuh dari singkong juga digoreng. Kemudian ini nih adik-adik nih, ada lumuran balado gitu ya. Nah, ini enak sekali, kayak manis pedas gitu adik-adik. Pernah makan nggak? Nah, ini Karina suka banget sama makanan ini ya. Nah, ini berasal, tadi kalian dari Minangkabau ya, lalu dakak-dakak dari Padang. Kemudian kerupuk sanjay itu dari Bukit Tinggi. Ya, walaupun nih adik-adik sekarang kita sudah bisa menemukan ini ada dimanapun, tapi asal daerah makanan tersebut dipopulerkan itu dari kota-kota ini atau dari daerah-daerah ini ya. Kemudian tadi kerupuk sanjay ya, ini merupakan pengolahan teknologi pangan. Kemudian kita lihat berikutnya ada apa nih adik-adik? Kacimui ya. Nah, kacimui ini makanan apa sih Karina? Jadi makanan ini adalah berasal dari singkong juga ya. Kemudian ini dia disajikan dengan taburan gula adik-adik ya, supaya ada rasanya manis. Bisa gula pasir yang putih atau bisa juga gula merah atau gula Jawa ya, atau gula aren. Nah, kemudian ini rasanya tuh gurih dan juga bisa juga ditaburi sama parutan kelapa adik-adik. Jadi biasanya nih ini atasnya itu kan kayak coklat-coklat gini ya. Itu adalah parutan kelapa, kemudian ditambah gula merah atau gula pasir. Jadi gurih dan manis. Nah, ini adalah pengolahan makanan ya, bukan teknologi pangan. Jadi ini bukan. Kemudian, nah kita tadi diminta untuk melingkari adik-adik. Nih Karina centang doang deh. Nih Karina lingkari sekarang deh. Ya tuh. Ya nih lagi. Oke, kemudian kue talam singkong. Adik-adik pernah lihat ini jajanan pasar juga. Dia asalnya dari Jawa Tengah. Ya, walaupun kue talam ini ada di mana-mana, tapi awalnya berasal dari Jawa Tengah. Nah, ini juga termasuk dari pengolahan dari singkong. Ya, jadi ini tidak bisa tahan lama sampai berhari-hari yang menggunakan teknologi pangan. Jadi biasanya tahan 1 atau 2 hari ya. Ini kue talam singkong. Jadi ini bukan. Nah, kemudian ada rendang singkong ya. Nah, rendang singkong ini rendang ya, seperti rendang adik-adik. Tapi kalau rendang kan biasanya adik-adik lihat ya di rumah makan Padang itu dia bahannya apa? Daging ya adik-adik ya. Daging atau kadang-kadang ada telur. Nah, kalau ini kok dari singkong ya adik-adik. Nah, jadi ini berasal dari Sumatera Barat. Jadi rendangnya itu untuk bumbunya rendang, tapi menggunakan singkong ya, menggunakan daun singkong atau biasa dikenal dengan rendang pucua ubi ya. Nah, ini dia. Kemudian kalau ini dia bentuknya adalah sebuah makanan ya atau masakan. Jadi ini pengolahan dari singkong. Namun ini bukan menggunakan teknologi pangan adik-adik ya. Nah, kemudian ini berarti bukan. Ya, jadi ingat adik-adik, teknologi pangan itu adalah yang menggunakan teknik ya, sehingga bisa memberikan nilai lebih ya, jadi bisa dinikmati dalam jangka waktu yang lama. Yaitu tekniknya adalah pengawetan, pengemasan, dan juga penyimpanan. Ya, coba kenapa sih Karina yang ini nih tidak bisa disimpan, tidak bisa menggunakan teknik pengemasan dan lainnya supaya bisa tahan lebih lama, misalnya 3 bulan? Karena ini bentuknya makanan. Sebetulnya kalau misalnya kita bekukan bisa, tapi ini makanan yang biasanya langsung disantap. Ya, kalau sudah istilahnya kita bekukan gitu atau frozen lalu kita angetin, ini sudah tidak enak. Beda dengan yang ini, yang lainnya. Ketika sudah dia tidak perlu dihangatkan, langsung disantap. Ya. Oke, kita lanjut. Tentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas. Nah, adik-adik ingat nggak di pembelajaran sebelumnya itu kita udah belajar ini namanya paragraf. Ya.
Yang pertama paragraf 1. Ini juga paragraf adik-adik, paragraf 2. Lalu ini juga, ini paragraf berarti ketiga ya. Jadi berurutan mulai dari atas. Nah, ini namanya paragraf. Ingat tiap-tiap paragraf itu nanti ada namanya kalimat utama. Biasanya di kalimat pertama dari paragraf tersebut. Yang nomor 1 udah ada nih adik-adik, kita lihat ya. Nih, kalau kita lihat nih udah ada. Jadi di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian sekarang kita diminta untuk paragraf kedua dan ketiga ya. Kita lihat yuk. Nah, ini nih adik-adik. Yang kedua itu adalah teknologi pangan memilih peran penting dalam mengolah singkong. Nih, sudah Karina bantu tuliskan di sini. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Kalau yang ketiga, gimana adik-adik? Ya, betul, yang ini ya. Nih, yang ini sampai titik. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Ya, kita lanjut. Berikutnya, buatlah ringkasan dari isi teks pengolahan singkong. Ceritakan ringkasan kamu yang telah kamu buat di hadapan teman-teman. Ingat, ringkasan itu ya adalah kumpulan dari kalimat utama pada setiap paragraf. Ya, jadi yang ada di sini tadi ya, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 itu kita gabung menjadi seperti ini. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Ya. Oke. Nah, adik-adik, ini kita pelajaran bahasa Indonesianya sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir adik-adik. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dadah. Wah, kok gini sih? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya adik-adik. Dadah.